Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah, suatu hari Nabi Allah Sulaiman bin Daud kedatangan seseorang yang ingin bertamu, yang ingin berkunjung dan bersilaturahim dengan Nabi Sulaiman. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba datanglah tamu yang kedua dan melihat tamunya Nabi Sulaiman ini kepada teman Sulaiman yang tadi duduk atau datang di awal. Matanya ya melihat dengan penuh sorot, dengan tajam, sampai-sampai temannya Sulaiman ini merasa risih dengan tatapan seperti itu. Bertanyalah, wahai Nabi Sulaiman, siapakah orang itu? Dia memandangiku seolah-olah bahwa aku ini seorang penjahat. Pandangannya penuh dengan curiga, pandangannya sangat tajam. Nabiullah Sulaiman menjawab, sesungguhnya dia adalah makhluk yang diutus Allah untuk memisahkan kehidupan dunia. Dia adalah makhluk yang dikirim Allah untuk memutuskan hubungan orang tua dan anak. Dan dia juga adalah makhluk yang mendapat tugas dari Allah untuk menghilangkan kenikmatan dunia, berpindah ke alam akhirat. Siapakah dia Nabi Sulaiman? Dia adalah malaikat maut atau yang kita kenal dengan malaikat Israel. Saudaraku, mendengar ini, temannya Sulaiman berkata, dan dengan penuh kekhawatiran dia bertanya, apakah dia datang ke rumah ini ingin mencabut nyawaku ya Nabi Sulaiman? Sulaiman menjawab, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mendengar ini, temannya Sulaiman memohon kepada baginda Sulaiman untuk membawanya pergi dari rumah itu agar dia selamat, karena dia tidak ingin meninggal pada waktu itu. Dia meminta kepada Sulaiman agar memerintahkan angin untuk membawanya ke sebuah negeri yang jauh dari tempat Sulaiman, yaitu negeri India. Atas izin Allah dan mujizat Nabi Sulaiman, maka diperintahkanlah angin ini untuk membawa orang itu ke negeri yang jauh dari tempat Sulaiman. Ternyata yang terjadi, saudaraku, setelah orang ini pergi, malaikat maut mengejarnya. Dan singkat cerita, atas kehendak dan takdir Allah, maka orang ini diambil nyawanya di tempat di mana dia bersembunyi atau di mana dia pergi, yaitu India. Setelah itu si malaikat maut kembali ke kediaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terjadilah satu dialog antara Sulaiman dan malaikat Israel. Wahai malaikat, apa yang terjadi? Ketika kau datang ke rumahku, engkau memandang temanku dengan pandangan yang tajam, sampai-sampai dia merasa ketakutan. Dan dia mengira bahwa engkau datang ke sini untuk mencabut nyawanya. Apa kata malaikat? Wahai Sulaiman bin Daud, sesungguhnya aku datang ke rumahmu bukan untuk mencabut nyawa temanmu, tapi aku hanya ingin memberitahu bahwa kematian dia atau nyawa dia akan aku jemput di sebuah negeri yang bernama India. Aku datang ke rumahmu karena merasa bahwa India itu adalah negeri yang jauh. Maka aku memohon kepada Allah agar bisa membawaku ke tempat itu dengan angin.
dan atas kuasa dan rencana Allah pun tanpa disuruh orang itu ingin pergi ke India, dan aku pun mengejarnya sehingga aku cabut nyawanya di negeri itu. Riwayat ini dikutip dari kitab Majlis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Hijaz Al-Basyuni. Saudara-saudaraku, ikhwan fillah, dari riwayat yang luar biasa ini berkaitan bahwa kita sudah memasuki tahun baru Islam, di mana bergantinya dari tahun 1441 kita sudah memasuki tahun 1442. Itu artinya umur kita memang secara angka bertambah, tapi sesungguhnya durasi kita itu semakin berkurang. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Sesungguhnya ketika umur mereka atau umur manusia kami tambah, tentu pengertian tambah di sini adalah angka. Namun secara durasi, secara waktu, nunaqqishu, maka sesungguhnya telah kami kurangi segala kenikmatan yang ada pada mereka. Ketika umur kita dari 61 ke 62, maka tentu segala kenikmatan pun itu akan semakin berkurang. Penyakit datang dan pergi, pantangan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, saudaraku, momentum di bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, karena maut tidak akan pernah berkata dan tidak akan pernah memberikan bocoran kepada siapa dia datang, kapan, dan di mana. Dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah memberikan satu peringatan bahwa malaikat maut akan senantiasa mengintai kita, mengunjungi kita dalam satu hari itu 70 kali. Artinya, kalau dibagi maka setiap 21 menit, 7 detik sekali, maka malaikat maut akan senantiasa melihat dan mengintai kita. Oleh karena itu, kembali kepada riwayat tadi, Allah berfirman, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian itu sesuatu yang hak, di mana kematian tidak bisa dipajukan dan juga tidak bisa dikundurkan. Bagaimana sahabat Sulaiman yang berusaha untuk menyelamatkan diri, dia pergi ke sebuah negeri yang jauh, tapi yang namanya mati tidak bisa dihindari. Kemanapun, dimanapun, apapun kekuasaan kita, maut itu adalah rahasia Allah, dan maut itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Oleh karena itu, saudaraku, di tahun baru ini, mari kita isi dengan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, karena kita tidak akan pernah tahu kapan maut itu akan menjemput. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan husnul khatimah. Syukrulakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.